alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Buat semuanya yang tadi sudah menyimak kajiannya, surah kita yang kita bahas adalah surah Al-Jaziyah. Ya, dan sekarang ini yang akan kita bahas adalah surah Al-Jaziyah ayat 25 hingga 28. Kembali lagi hadir bersama kita guru kita Ustazah Inaratul Ain. Silahkan Ustazah, fadhal. Bu, Ibu, Pak, Bapak, masih sehat? Masih semangat? Masih punya duit? Karena ternyata nafsu itu mudah berubah-ubah. Itulah nafsu. Nafsu itu mudah berubah, mudah bosan. Makanya sulit bagi nafsu untuk istiqomah. Pagi tempe, sore dele, tahu. Jadi sekarang cinta, besok Benci. benci. Sekarang buruk, besok Cakep. Salah. iya. Iya benar ya. Jadi benar. berubah-ubah terus. Nafsu itu akan terus berubah. Makanya kalau kita menyikapi orang lain itu nggak usah saklek. Artinya kalau benci besok tuh kalau dia bisa berubah jadi tergila-gila sama kita. Betul. Sekarang tergila-gila sama kita, besok Bisa benci. benci. Karena itu berlaku pada nafsu. Ketika seorang manusia masih bertingkah laku menggunakan nafsunya, maka dia akan mudah goyah, mudah berubah. Makanya kehidupan pun itu step by step. Di dalam surat Al-Jaziyah ayat 26 dikatakan kulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fi walakinna aksarahum la ya'lamun. Maka kulillah, katakanlah Allah, segala sesuatunya bersumber dari Allah. Kalau kita mau ngapa-ngapain dari Allah. Mau seneng orang harus karena, mau benci orang harus karena, mau marah-marah sama suami atau istri harus karena, mau Marahin suami istri karena Allah. marah-marah karena Allah. Benci kemaksiatan karena Allah. jika kita sudah melangkah karena Allah, maka insya Allah segala sesuatunya akan tetap stabil. Makanya orang-orang yang bisa istiqomah itu adalah orang yang sudah bisa mengelola hawa nafsunya, yang meyakini bahwa kulillah, katakanlah bahwa Allah yuhyikum. Yuhyikum itu adalah yang menghidupkan kalian semua. Dalam tafsir sufi dikatakan makna yuhyikum tidak hanya menghidupkan secara fisik, tetapi menghidupkan hati. Menghidupkan secara fisik jelas kita lahir dari mana, Bu? Dari ibu, rahim ibu. Jadi yang bikin anak siapa? Ibu atau bapak? Kolaborasi. Allah ya, kolaborasi. Kalau yang bikin anak itu ibu atau bapak, mungkin anak-anaknya ibu udah ganteng, cantik, pinter, hidungnya mancung, kulitnya putih. Tapi kenyataannya anak-anak kita banyak yang hitam. Nah, maka ternyata semuanya dari Allah, termasuk yang menghidupkan. Walaupun itu dikatakan min nutfatin, dari air mani. Tetapi itu sejatinya adalah dari Allah. Yang menghidupkan hati, semangat juga Allah. Makanya ketika kita dikuatkan untuk sholat, dikuatkan untuk melakukan kebaikan, itu ucapkanlah alhamdulillah. Jangan mengklaim, alhamdulillah aku bisa sholat tetapi sombong sama tetangganya. Para ahli jamaah. Kalau sama yang gak jamaah sinis, ada yang seperti itu, Bu? Ada. Padahal itu kekuatan dari Allah. Ahli sedekah menghina-hina bagi orang yang meminta-minta. Padahal yang memberikan kekuatan sedekah siapa? Allah. Maka
kita harus benar-benar yakin bahwa kulillahu yuhyikum, yang menghidupkan, wa yumitukum, dan mematikan, wa yajma'ukum ila yaumil qiyamah, dan nanti kita semua akan dikumpulkan di hari kiamat. Ya, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Bu, Pak, akhir-akhirnya, ujung-ujungnya adalah menghadapi kematian dan nanti kita akan dihisap. Ada yang memang ajal kita yang menjemput, tapi juga sebagai orang beriman kita yakin bahwa nanti akan ketemu namanya hari kiamat. Tapi orang-orang yang nggak beriman, mereka nggak percaya dengan hari kiamat. Mereka nggak percaya bahwa nanti akan dibangkitkan lagi. Nah, orang-orang seperti ini yang tadi di dalam surah tadi, surah Al-Jaziyah ayat 27 hingga 30 tadi mengingatkan bahwa Allah nantang kalau kamu nggak bisa nih, ditunjukin nih ya, bahwa nanti kamu akan dibangkitkan, kamu akan dihidupkan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dikerjakan. Bu, ini ngeliatin saya serius banget atau ngantuk ini? Jujur. Silakan, kalau tadi ibu-ibunya yang nanya, bapak-bapaknya silakan angkat tangannya Pak. Yang mau nanya siapa? Oke. Nama dan pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gozi. Ustazah izin bertanya, bagaimana cara bertaubat misalkan kita sudah korupsi, menjegal orang karena kita haus kekuasaan dan bermain dengan cinta atau pasangan. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ustadz Gozi boleh diri sebentar Ustadz? Boleh mic-nya mana mic-nya tadi? Ya. Itu pertanyaannya pengalaman pribadi ya bagaimana? Berat banget pertanyaannya. Udah itu aja, nggak mau nambah lagi? Cukup, silakan saja. Makasih Ustaz. Maksudnya mau nambah pengalaman lain? Oh iya, jangan. Jadi alhamdulillah ya, ternyata banyak pelaku korupsi, banyak pelaku penjegal, dan banyak pelaku perselingkuh. Nah, dan mungkin perlu kita cerahkan para pelaku-pelaku tersebut. Di sini ada mungkin yang tanya enggak kan ya? Nggak usah. Oh, kita nggak mau wakili. Nggak bakal jawab juga Ustaz. Jadi baik, ketika kita mau bertaubat itu sudah sangat umum sekali, yaitu dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Yaitu taubat yang kapok-kapok, bener-bener kapok, enggak kapok, lombok. Kapok, lombok. Jadi kalau kita mau taubat itu ada beberapa step. Yang pertama yaitu perlu mengakui kesalahan tersebut, menyesalinya dulu. Kira-kira Bapak Ghazi sudah menyesali belum? Jadi para pelaku korupsi, penjegal dan tukang bercinta dengan pasangan lain maksudnya ya, bukan pasangannya sendiri. Itu perlu untuk menyesal terlebih dahulu. Menyesal, menyadari, mengakui. Kalau ibarat gelas yang penuh tuh dikosongkan dulu tuh, dibersihin. Iya. Ya. Nah, setelah itu tahap yang kedua yaitu meminta ampun kepada Allah. Beristighfar, memohon ampunan, meminta maaf kepada pihak-pihak terkait. Jika korupsi, yang dikorupsi duitnya istri, ya minta maaf sama istri. Yang dikorupsi duitnya anak, minta maaf sama anak. Yang dikorupsi duitnya rakyat, yang minta maaf sama rakyat Indonesia. Yang dikorupsi duitnya Bang David, enggak apa-apa. Nah, di situ harus meminta maaf dulu. Ya, meminta maaf, beristighfar kepada pihak-pihak terkait dan tentunya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dengan niatan yang tulus. Nah, benar-benar enggak akan dilakukan lagi. Ini komitmen pada diri sendiri. Kalau sudah kapok ya kapok aja, jangan kapoknya karena ketahuan baru kapok. Tapi harus benar-benar dari dalam dirinya yang mau berjanji, berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi. Baru kemudian yang keempat yaitu mengembalikan hak-hak jika ada hak-hak yang kita ambil dari orang lain.
Termasuk tadi ya, kalau bentuknya adalah korupsi, maka harus minimal mengembalikan. Kalau nggak bisa dikembalikan, ini kembalikannya ke siapa? Sedekahkan sebanyak-banyaknya dengan amal yang baik. Ditutup dengan amalan-amalan yang baik. Karena apa? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Allah. Maka sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan mengaburkan, menghilangkan perbuatan yang buruk yang telah dilakukan. Maka yang merasa sudah penuh dengan maksiat, sekarang saatnya untuk bertaubat. Kita tutup dengan langkah taat kepada Allah sang penerima taubat. Amin Allahumma. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Ustazah, tapi sekarang ini bukan cuma masalah korupsi aja, uang yang kita makan yang bisa membuat hati kita jadi batu. Bahkan cara kita mencari uang pun itu juga jadi masalah. Banyak orang yang cari uang dari judi online, ya, dari riba dan lain sebagainya. Nah, apalagi kemarin nih rame di dalam persidangan, ya, ada orang yang terlibat judi online. Pertanyaannya nih saja ya, terlibat judi online, uangnya itu banyak masuk ke dia, tapi uangnya itu dipakai buat ibadah, bahkan mengibadahkan 47 orang, memberangkatkan ibadah. Nah, itu gimana hukumnya tuh Ustazah? Uang yang dia, apakah itu maksud dia untuk mengembalikan uang kepada masyarakat atau gimana? Nih maaf ya Ustazah, ini coba cari pembenaran terhadap apa yang dilakukan, sekaligus juga coba mencari apakah cara seperti itu salah atau benar sih. Karena banyak orang yang bilang, alah nggak apa-apa, yang penting kan duitnya gue bagi-bagi buat orang banyak. Boleh nggak di dalam Islam seperti itu? Tapi nanti jawabnya Ustazah ya. Buat Anda yang tunggu jawabannya, nanti setelah ini kita akan bahas jawabannya seperti apa. Bagaimana Islam memandang ini hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.